Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah memasuki bulan Juli 2023. Di minggu yang ketiga ini materi triparti kita yaitu siap menjadi saksi Kristus. Tema gereja kita yaitu mengenal Tuhan dengan menjadi pelaku amanat agung. Nah, ayat pokoknya di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat rujukannya di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Berbicara tentang bersaksi, seringkali orang percaya terbatas hanya bersaksi dengan orang-orang atau komunitas orang percaya, padahal Tuhan mau kita bersaksi bagi mereka yang belum pernah mendengar Tuhan. Bahkan bersaksi tidak hanya tentang perkataan saja, tetapi bagaimana pikiran dan perilaku kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Dan bukan hanya itu saja, banyak orang percaya terjebak di dalam rutinitas pelayanan mereka dan lupa esensi kita sebagai orang percaya, serta melupakan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 tentang perintah Tuhan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Bahkan sebagai orang percaya pun kita masih takut untuk memberitakan kebenaran. Lantas mengapa kita harus berani menjadi pelaku amanat agung? Yang pertama, karena ada kuasa Roh Kudus yang turun atas setiap kehidup kita. Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan ada Roh Kudus yang turun ke atas kamu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima kuasa Roh Kudus itu. Roh Kudus yang turun atas setiap kita, Roh Kudus yang menjadi pribadi penolong dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak percaya bahwa Tuhan telah menganugerahkan kita untuk kita bersaksi bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena ada Roh Kudus yang memimpin saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Melalui hidup kita, kita bisa menceritakan kebaikan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi setiap kita untuk kita takut memberitakan firman Tuhan, untuk kita takut menceritakan kebaikan Tuhan, karena ada Roh Kudus yang menolong setiap kita. Saya percaya Roh Kudus yang memampukan Rasul Paulus saat itu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus juga yang sama yang akan memberanikan setiap kita untuk kita bersaksi bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, mengapa kita harus berani menjadi pelaku amanat agung? Yang kedua adalah menjadi saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi saksi Kristus. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut untuk menjadi pelaku amanat agung, karena kita sudah dipilih untuk percaya, kita sudah dianugerahkan kuasa Roh Kudus, dan kita juga sudah dipilih untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Hidup menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, mari sadarilah bahwa hidup kita sedang menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita berbicara tentang menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari jaga hidup kita supaya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Melalui perkataan, dari pikiran, bahkan perbuatan kita, semua mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi yang terus berani memberitakan kabar baik. Hidup sesuai dengan apa yang Kristus mau. Bapak Ibu Saudara, mari belajar hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, kita sedang belajar bagaimana hidup saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi tetangga kita, menjadi berkat bagi teman-teman pekerjaan kita, menjadi berkat bagi teman-teman pelayanan kita, bahkan menjadi berkat
untuk teman-teman di sekolah kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, penting bagi setiap kita orang percaya, kita menjaga hidup kita supaya hidup kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Jaga hidup saudara dimanapun berada. Mari jaga hidup saudara untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bagaimana hidup kita menjadi berkat, menjadi saksi bagi Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun, kapanpun, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk menjadi berkat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jaga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, karena kita sedang menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, karena mereka akan mengenal Tuhan melalui hidup kita. Pesan yang harus dilakukan adalah berjalan menjadi pelaku amanat agung. Berkat jika kita melakukan, hidup di dalam berkat Tuhan. Akibat jika tidak melakukan, hidup tidak berbuah jiwa-jiwa. Makanya Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita harus rindu bahwa hidup kita berbuah jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita baca sekali lagi di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat menjadi saksi Kristus. Mari kita sharingkan di dalam triparti kita masing-masing. Yang pertama adalah sharingkan pengalaman saudara ketika membawa jiwa. Yang kedua, siapa jiwa yang akan saudara jangkau minggu ini? Mengapa saudara jangkau? Nah, proyek ketaraatannya adalah doakan dan lakukan hal praktis kepada jiwa yang akan saudara jangkau. Setelah itu, Bapak Ibu bisa berdoa syafaat di komsel triparti masing-masing. Dan jangan lupa untuk berdoa di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Saya percaya ketika sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh mampu, berani bersaksi bagi orang-orang di sekeliling kita. Selamat bertriparti, Tuhan Yesus memberkati. Salam worship.